Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kebetulan ketemu lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman di Budiman's Channel. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakal tetap ngebahas tentang salah satu isu yang menarik di arsitektur ya teman-teman ya. Dan kali ini aku menemukan salah satu isu yang paling menarik di arsitektur itu adalah tentang salah satu postingan seorang arsitek writer ya, arsitektur writer itu Ibu Imelda Akmal di Instagram beliau ya teman-teman ya. Yaitu tentang gambar bagus bukan hal terpenting dalam berarsitektur, melainkan ide yang baik. 20 Maret 2022. Nah, postingan ini tuh banyak banget yang komentar teman-teman, termasuk salah satunya aku yang komentar di sini ya teman-teman ya. Tapi kali ini aku bakal ngebahas ini dan isu ini dari perspektif aku sendiri yang pernah mencicipi bersekolah di arsitektur dan kemudian sekarang ini sudah lulus dari arsitektur, dan faktanya setelah bekerja atau setelah terjun secara profesional di arsitektur seperti apa gitu. Nah, isu ini sebenarnya menarik teman-teman, karena dari dulu waktu kuliah itu memang waktu di kampus aku ya itu nggak ada kita diajarin tentang 3D atau tentang arsitektur digital. Digital ada sih, tapi itu dulu waktu aku semester berapa ya, semester 4 atau 5 gitu. Nah itu tuh merupakan mata kuliah pilihan juga teman-teman, arsitektur digital itu. Nah dari postingan Ibu Imelda Akmal ini kita bisa bisa analisis sedikit ya, bahwasanya beliau di sini mengatakan gambar bagus bukan hal terpenting dalam berarsitektur. Nah, sebenarnya hal yang terbaik dalam berarsitektur itu apa sih? Nah, di sini beliau mengatakan lagi melainkan ide yang baik gitu. Nah, sebenarnya proses desain itulah yang menyebabkan sebuah karya atau sebuah sebuah portofolio itu menjadi sebuah nilai yang baik teman-teman, sebuah karya arsitektur yang baik gitu. Nah, aku sih sebenarnya setuju banget dengan Ibu Imelda Akmal ini teman-teman, karena sepanjang perjalanan aku menempuh kuliah arsitektur dulu dan kemudian setelah itu terjun di dunia profesional dan kemudian bertemu dengan teman-teman arsitek dari kampus yang berbeda, itu aku melihat kebanyakan dari kita sebagai mahasiswa arsitek itu justru lebih cenderung juga mempertajam skill kita di arsitektur digital atau di digital ya teman-teman, karena sekarang kan zamannya itu presentasi karya itu dengan gambar-gambar digital teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman yang kita sering lupakan itu adalah segi analisis arsitekturnya. Kebanyakan kita itu lebih sering mempertajam atau lebih sering membekali kita dengan persenjataan laptop yang luar biasa, kemudian spek laptop yang memadai dan seterusnya gitu, aplikasi-aplikasi yang update dan seterusnya lagi gitu teman-teman. Dan itu sebenarnya nggak salah juga teman-teman. Kalau aku sih tipe yang lebih mementingkan, kalau dulu sebelum aku terjun ke dunia kerja, itu aku lebih cenderung kepada bagaimana analisis itu lebih kuat dan konsep itu lebih kuat di sebuah karya arsitektur. Tapi ketika aku terjun ke lapangan, aku melihat bahwasanya ternyata ketika kita bekerja di dalam sebuah time schedule ya teman-teman, kita juga harus mempres atau mengupgrade skill gambar kita, mengupgrade skill kita dalam merender, skill kita dalam membentuk 3D dan seterusnya gitu. Nah, sementara dari sisi analisis itu lebih dikesampingkan gitu. Nah, hal ini yang membuat lama-kelamaan insting atau feeling seorang mahasiswa arsitektur atau seorang calon arsitek itu tergerus ya, karena beliau itu atau kita itu terpaksa harus mengikuti flow time schedule tadi, atau flow perusahaan atau flow tempat kita bekerja ya, untuk mempercepat karya kita tuh jadi gitu. Sementara kita tidak memikirkan analisis dan dampak-dampaknya setelah itu terhadap karya ini gitu. Nah, menurut aku sendiri teman-teman, kalau dalam time schedule pekerjaan itu memang kita butuh kekuatan atau butuh skill yang memadai dalam proses merancang animasi, kemudian merancang detail dan segala macam ya.
Tapi analisis ini merupakan bekal kita di kepala, teman-teman. Jadi istilahnya kalau dulu memang waktu kuliah kita membuat analisis ini tertulis ya, membuat konsep itu tertulis, kemudian membuat ide-ide desain itu tertulis gitu. Tapi ternyata setelah kita terjun ke dunia yang benar-benar real project di lapangan gitu, ternyata semua yang udah kita pernah jalani di mahasiswa arsitektur dulu, di istilahnya di kampus dulu itu menjadi tolak ukur di kepala kita aja gitu, di kepala kita analisisnya dan segala macam. Walaupun memang seharusnya kita tetap juga mengoret-oret kertas ya, dalam artian kita membuat sketch minimal ya, untuk bisa melihat dan mempertimbangkan dari sisi analisis kita dalam bangunan tersebut atau dalam project tersebut gitu. Nah, sebenarnya ini tuh berjalan beriringan, teman-teman. Tapi memang kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari mahasiswa arsitektur lebih mementingkan atau lebih melihat hasil dari renderan, kemudian hasil dari konsep yang yang diusung gitu. Kalau aku sih lebih berpedoman kepada menjalankan dua-duanya. Karena sekarang ini aku merasa aku lagi mengupgrade skill aku dalam rendering, dalam animasi, dalam 3D dan seterusnya gitu. Selain dalam sisi analisis pastinya, teman-teman. Karena betul kata Ibu Imelda Akmal, ide yang baik itu adalah hal yang dilupakan sekarang dalam karya arsitektur. Kebanyakan ya, tapi nggak semua juga gitu. Dan menurut aku ini sah-sah aja gitu. Karena sekarang kan sekarang kan udah zaman digital ya, teman-teman. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa memperlihatkan skill mereka, memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dalam era digital ini gitu. Apalagi dalam personal branding atau dalam branding sebuah company, itu membutuhkan skill skill presentasi yang juga baik dan didukung dengan teknik-teknik animasi, teknik-teknik 3D, teknik presentasi yang baik. Tapi di balik semua itu, otomatis kita sebagai lulusan arsitektur jangan juga mengesampingkan dari sisi analisisnya gitu. Kita juga harus tetap mendorong karya-karya kita itu keluar dengan analisis-analisis yang tepat. Nah, teman-teman, aku rasa itu aja dulu video aku kali ini, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan untuk belajar analisis dulu atau digital dulu, pastinya kita harus belajar analisis dulu, teman-teman. Makanya kita berkuliah atau sekolah di arsitektur untuk mengasah feeling analisis kita, terus mengasah kemampuan kita dalam peka terhadap lingkungan kita sebagai calon arsitek nantinya. Oke, teman-teman, aku rasa itu dulu, teman-teman. Thank you so much for watching, teman-teman. Dan jangan lupa di klik like, comment, dan subscribe di video aku ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Keep positive, smart, and creative, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah azan.